Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan pertama ini. Di sini pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tentang materi kuliah teknik antarmuka atau nanti seperti apa sih mata kuliah ini dan apa aja yang kita dapat pelajari di mata kuliah ini. Oke, kalau kita lihat di layar ini ya, yang pertama yaitu tentang mata kuliah teknik antarmuka ini membahas tentang apa aja. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari teknik antarmuka itu sendiri. Yang kedua adalah teknik antarmuka komunikasi paralel. Yang ketiga adalah teknik antarmuka komunikasi serial. Yang keempat adalah teknik antarmuka dengan komunikasi I2C. Dan yang terakhir adalah aplikasi dari teknik antarmuka atau interface dalam bidang elektronika. Oke, kita masuki pada sub yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari teknik antarmuka. Di sini kita dapat lihat beberapa subbahasan yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama tentang definisi dari antarmuka itu sendiri seperti apa, terus kemudian yang kedua adalah kita akan belajar tentang jenis-jenis dari antarmuka itu sendiri. Yang ketiga adalah karakteristik dari antarmuka seperti apa, dan yang terakhir adalah studi kasus atau sebuah contoh aplikasi dari teknik antarmuka pada bidang elektronika. Sebelum masuk ke pembahasan, kita sampaikan dulu kalau kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan aplikasi penggunaan teknik antarmuka dalam bidang elektronika. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang definisi dari antarmuka tersebut. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari antarmuka itu adalah hubungan atau batasan umum antara dua unit atau alat. Sedangkan teknik antarmuka sendiri memiliki arti bagian dari disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika yang lainnya. Di sini komputer itu dapat berupa mikroprosesor, mikrocontroller, ataupun mini komputer dan komputer yang biasa kita kenal. Ruang lingkup dari mata kuliah teknik antarmuka ini atau interface ini itu bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan disiplin ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dan yang mendalam dari disiplin yang lainnya yang berkaitan dengan bahasan interface ini akan sangat membantu untuk memahami materi-materi yang ada di dalam mata kuliah teknik antarmuka ini. Di sini ada beberapa atau sedikit cuplikan materi yang mendukung atau menjadi dasar dari mata kuliah antarmuka ini, yaitu disiplin ilmu yang berkaitan dengan interface ini adalah yang pertama tentang elektronika analog dan digital, yang kedua adalah mikroprosesor, yang ketiga adalah organisasi dan arsitektur komputer, yang keempat adalah komunikasi data, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Nah, mata kuliah tersebut menjadi dasar sebelum mengambil mata kuliah teknik antarmuka ini. Jenis-jenis antarmuka kita bisa lihat ada dua buah pengelompokan. Yang pertama yaitu graphic user interface atau biasa kita singkat menjadi GUI. Yang kedua adalah text based. Yang pertama adalah GUI ini. GUI itu merupakan kebanyakan unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi antara mesin dan pengguna atau mesin dan usernya itu. Biasanya GUI ini digunakan sebuah alat untuk menyampaikan informasi kepada penggunanya atau kepada
kepada user berupa gambar, suara, video. Kalau gambar biasanya kan kita ditampilkan melalui display ataupun LCD. Untuk suara bisa dioutputkan atau dikeluarkan melalui mikrofon atau speaker itu. Yang kedua adalah text based. Di sini menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Dalam text based ini bisa digunakan komunikasi seperti komunikasi serial, komunikasi paralel, maupun komunikasi I2C. Dalam text based ini ada dua pengelompokan yang saling berinteraksi. Misalkan aja yang pertama yaitu tentang pengguna atau user kepada mesin, atau yang kedua adalah antara mesin dan mesin. Misalkan aja kalau kita ambil contoh dari pengguna atau user ke mesin, biasanya berupa interaksi pengembalian sebuah informasi atau pengembalian sebuah perintah kepada sebuah alat untuk menjalankan tugas tertentu. Pengembalian itu dapat melalui keypad atau dapat melalui smartphone yang terhubung dari smartphone ke alat itu. Sedangkan untuk yang hubungan antara atau interaksi antar muka antara mesin dan mesin, misalkan aja kita ambil contoh antara hubungan antara sebuah sensor dan pusat pengelolaan data, misalkan seperti microcontroller atau microprocessor ataupun mini PC ya. Pusat pemrosesan itu dapat mengambil informasi atau dapat mengambil data berupa biner ataupun kode-kode tertentu dari sebuah sensor untuk mendapatkan sebenarnya ada perubahan apa dari keadaan di sensor itu. Terus yang selanjutnya adalah karakteristik dari antarmuka dan antarmuka pengguna yang baik. Itu ada beberapa jenis, di mana di sini ada 4. Yang pertama adalah karakternya harus jelas dan ringkas. Yang kedua adalah desain yang user friendly. Yang ketiga adalah informasi yang terstruktur. Dan yang terakhir adalah konsisten. Yang pertama yaitu informasi atau karakter itu harus jelas dan ringkas. Otomatis kalau misalkan saja sebuah alat itu menyampaikan informasi dalam bentuk tampilan layar atau tampilan display kepada pengguna, itu informasinya harus jelas dan ringkas. Di sini artinya tidak berbelit-belit dan tidak terlalu bertele-tele. Artinya misalkan aja menampilkan suhu, ya suhunya sama dengan berapa, derajat Celcius, atau suhu sama dengan sekian derajat Fahrenheit, seperti itu ya. Selanjutnya kalau kita lihat dari desain yang friendly ini bertujuan untuk memudahkan pengguna atau usernya itu mengoperasikan alat tersebut, sehingga alat tersebut itu dapat bekerja secara maksimal. Pengoperasian yang sederhana itu atau pengoperasian yang mudah yang dapat digunakan dengan baik, otomatis alat itu akan bekerja secara maksimal. Selanjutnya yaitu informasi harus terstruktur. Di sini tujuannya informasi itu harus runtut, harus tertata dengan rapi. Tujuannya untuk memudahkan user itu membaca informasi atau mendapatkan informasi dari alat itu, sehingga tidak ada kesalahan pembacaan informasi. Selanjutnya yaitu tentang konsistensi, di mana misalkan ada sebuah tampilan user interface atau tampilan atau komunikasi antara mesin dan manusianya itu harus konsisten antara mungkin ada beberapa tab atau beberapa layar itu harus konsisten dengan bahasanya itu, artinya dengan desainnya, sehingga tidak membingungkan usernya. Kalau kita lihat apa sih pentingnya antarmuka itu, di sini misalkan ada komputer itu berpusat komputer yang merupakan pusat dari pemrosesan utama, baik itu mikroprosesor maupun microcontroller, memiliki kemampuan yang besar dalam memecahkan masalah, tetapi tidak ada manfaatnya tanpa hubungan dengan perangkat yang lainnya. Dengan demikian, diperlukan suatu teknik khusus untuk mendapatkan hubungan dengan perangkat-perangkat tersebut.
Pusat kendali atau pusat pemrosesan ini memang memiliki kemampuan yang sangat baik, yang sangat besar untuk memproses suatu data. Akan tetapi kalau tidak ada eee, teknik atau antarmuka atau interface yang menghubungkan atau mensinkronkan antara pusat pemrosesan ini atau mikroprosesor ini dengan misalkan saja dengan sensor, dengan aktuator, itu tidak sinkron, otomatis data yang didapat atau data yang akan disampaikan itu akan menjadi kacau, sehingga alat tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hubungan pemrosesan sama dengan peralatan yang tidak dapat dilakukan secara langsung itu karena ada tiga alasan, yaitu yang pertama terdapat beraneka ragam peralatan atau piranti yang memiliki metode operasi yang beragam. Yang kedua adalah laju transfer data dari piranti seringkali lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer data dengan pemrosesan pertama. Yang ketiga adalah piranti seringkali menggunakan format data yang berbeda dengan format data pada mikroprosesornya atau mikrokontrolernya. Hmm. Sehingga pentingnya antarmuka itu atau pentingnya komunikasi antara dua perangkat ini digunakan untuk mensinkronkan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga data itu dapat dikirimkan atau disampaikan dengan baik dari perangkat itu ke perangkat yang lainnya. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tentang studi kasus. Misalkan saja pada studi kasus ini saya ambil contoh tentang termometer digital. Ini ada dua buah gambar tentang termometer digital. Yang pertama sebelah kiri itu tentang termometer digital yang dibuat oleh perorangan, yang kanan adalah termometer digital yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Kalau kita lihat dari displaynya atau penyampaian informasi dari mesin ke usernya itu, di sebelah kiri ada angka 26,0, sedangkan di sebelah kanan ada angka, misalkan yang atas itu 22,3 derajat Celcius dan yang bawah itu 23 derajat Celcius. Di sini perbedaan antara display atau penyampaian informasi yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah di bagian derajat Celciusnya atau bagian satuannya itu. Bagi orang yang belum memahami ini alat untuk apa, akan kebingungan angka itu ketika nggak ada satuannya. Misalkan ada 26,0. Kalau orangnya baru lihat ini alat ini buat apa? Tapi berbeda lagi ketika penyampaian itu lebih jelas. Misalkan aja di bagian kanan itu ada 22,3 derajat Celcius. Dan di sebelahnya itu ada in-nya, in atau bagian dalam, sehingga kalau kita bisa membacanya berarti suhu yang ada di dalam ruangan ini suhunya yaitu 20 derajat 22,3 derajat Celcius seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi user interface, kalau kita lihat dari sisi teknik antarmuka yang terjadi antara perangkat, di sebelah kiri kan kita bisa melihat dengan jelas beberapa perangkat di situ. Kalau yang kanan kan tertutup dengan besinya, sehingga kita bicara yang sebelah kiri aja. Di situ ada sebuah sensor, ada sebuah microcontroller, dan ada sebuah display. Di mana tiga buah komponen itu akan dapat berjalan dengan baik atau sistem itu akan berjalan dengan lancar jika ada sinkronisasi atau komunikasi yang baik antara tiga buah perangkat itu, di mana mikroprosesor dapat membaca perubahan data dari sensornya, sensor suhunya itu, dan dapat menyampaikan dengan baik melalui display yang ada di atasnya. Data yang dikirimkan dari sensor biasanya berupa biner, berupa apa namanya, berupa tegangan atau berupa perubahan yang lainnya. Perubahan-perubahan itu dapat dibaca dengan baik oleh mikroprosesor yang kita program dengan menyesuaikan jenis apa yang dikeluarkan atau jenis data apa yang
disampaikan oleh sensor itu. Dengan mensinkronkan itu, otomatis data perubahan dari sensornya itu akan terbaca dengan baik pada mikroprosesor atau mikrokontroller itu. Nah, di dalam mikrokontroller itu perubahan-perubahan itu akan diolah kembali atau akan disinkronkan kembali untuk dapat ditampilkan pada displaynya itu. Sehingga sinkronisasi atau komunikasi antar muka dari sensor ke mikro, terus mikro ke display itu perlu sinkronisasi yang baik sehingga data dapat disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh user. Oke, demikianlah pertemuan pertama yang dapat saya sampaikan. Di sini kita mengharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami seperti apa sih atau mendapat gambaran seperti apa sih teknik antarmuka itu dan bagaimana pengaplikasiannya di bidang elektronika. Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.